Selamat malam teman-teman semua. Suara saya jelas? Yang jelas boleh kasih jempol ya. Jelas, Pak. Jelas ya? Iya, senang sekali bisa Ya, ketemu dengan teman-teman semua ya, Pak. dari Makasih. berbagai kota nih ya di Indonesia. Iya. Kita akan mulai. Mohon teman-teman bisa aktif karena ini training. Jadi bisa nyalakan kameranya, lalu kemudian bisa juga open mic, tidak apa-apa. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Karena kadang-kadang kalau di kolom chat itu nggak terlalu terlihat ya. Baik, untuk sesuatu yang baik kita akan mulai dengan doa juga. Supaya Tuhan memberkati apa yang sedang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan training ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ingin supaya kami sukses diberkati, kami dan keluarga kami. Karena itu tolong kami, berikan kami hikmat sehingga kami bisa melakukan yang terbaik di dalam bisnis kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan yang mengasihi kami berdoa. Amin. Baik, kita mulai training Canva kita. Pertama-tama, siapa yang sudah pernah pakai Canva? Boleh tulis di kolom chat ya. Boleh tulis kalau sudah pernah, tulis pernah. Kalau belum, boleh tulis belum. Iya, dari Kak Esti sudah pernah. Kak Airin belum. Kak Hidayat pernah. Saya panggil kakak-kakak semua ya. Karena biasanya di online shop itu biasanya kakak atau mimin ya, admin. Terima kasih buat atensinya ya. Sebentar kita akan share screen. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan langsung jawab. Kita akan share screen. Oke, sudah terlihat ya. Pertama-tama kenalkan, nama saya David Tobias. Saya adalah co-founder dari Greatest Gift. Produk-produk kami itu menjual banyak cetakan, kartu-kartu, stiker-stiker, dan sudah banyak memberkati juga rekan-rekan, terutama online shop yang membutuhkan stiker-stiker juga bisa pesan lewat kami. Tuhan ingin kita tumbuh di semua aspek kehidupan, rekan-rekan. Jadi waktu kita bekerja, itu pasti sesuai dengan restu dari Tuhan. Kita bekerja dan menerima berkat Tuhan. Jadi kalau kita sedang berjuang hari-hari ini, tetaplah berjuang dan mungkin training ini adalah jawaban dari doa kakak-kakak semua ya dengan keluarga. Siapa tahu ya, lewat ini Tuhan memberkati kita. Karena apa? Karena waktu disurvei, ternyata sebagian besar dari kita itu belum punya online shop. Mungkin baru ingin memulai atau ingin tahu bagaimana cara untuk membuka online shop ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang desainnya dulu. 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang membuka online shop. Hari ini kita akan mempelajari tentang desainnya dan kita akan menggunakan satu program yang namanya Canva. Canva itu adalah alat desain online untuk berbagai keperluan seperti membuat poster, banner, kartu ucapan, infografis, presentasi, dan lain-lain. Dan Canva ini, kabar baiknya, bisa dipakai gratis. Syaratnya cuma satu, yaitu online. Ada internet ya, ada kuota, lalu online, tidak perlu diinstal. Kecuali di gadget ya, di HP atau di iPhone itu perlu untuk diinstal, tapi sebagian besar itu gratis. Jadi sangat memudahkan kita semua. Nah rekan-rekan, ada yang tanya ya, bagaimana cara jual desain ke Canva? Bisa. Kalau teman-teman punya desain, lalu mau dijual di Canva, itu bisa masuk di link berikut ini ya. Boleh di screenshot, ambil gambarnya. Nah yang awal, link yang pertama itu adalah creators. Karena banyak orang yang ingin jual desain Canva, itu masih antrian. Jadi belum dibuka yang creators, tapi kalau teman-teman adalah pengajar, pendidik, yang memberi pelajaran di sekolah, mulai dari TK sampai tingkat atas ya, SMA, itu bisa gabung di Canva for Education. Ada linknya di situ, bisa screenshot. Lalu kemudian, bagaimana membuat iklan yang menarik? Ini ada pertanyaan. Tipsnya ada 3. Pertama, sesuaikan dengan audiens. Iklan untuk orang tua, tulisannya perlu besar. Misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian tonjolkan nilai tambahnya. Nilai tambah dari produk. Karena hari-hari ini banyak banget toko online. Dan sebagian punya jualan yang sama. Misalnya kalau momen menjelang Idul Fitri seperti ini, banyak yang jual pakaian. Nah, mungkin perlu dijual dengan nilai tambah. Kalau pakaian yang kita jual ini bisa misalnya mempererat silaturahmi. Orang-orang yang ingin bersilaturahmi menggunakan pakaian tersebut.
Lalu gunakan elemen visual yang menarik. Nah, ini akan kita bahas dan langsung praktek di training ini. Kemudian, bagaimana padu padan warna untuk desain? Ini pertanyaan yang baik juga. Kita perlu pertimbangkan target pembeli. Jadi kalau pembelinya orang-orang muda, itu biasanya lebih suka warna-warna yang cerah-cerah. Kalau yang sudah lebih senior, biasanya warna-warna yang agak kalem. Lalu pilih tema warna toko Anda. Jadi kalau kakak-kakak ingin membuat toko, tentukan warnanya mau apa. Mau hijau, kuning, merah, biru, hitam, dan lain-lain. Tapi warnanya terus konsisten. Misalnya, kalau kita ingat brand Samsung. Samsung warnanya apa? Ada yang mau jawab? Samsung warnanya biru ya. Jadi kalau misalnya warna biru tentang HP, kita ingat brandnya Samsung. Jadi pilih tema warna toko Anda. Kemudian perhatikan kontras dan teori warna. Kita akan nanti bantu jelaskan juga. Dan hati-hati jangan terlalu banyak warna. Nah, ini kita akan lihat, kita akan share. Ini dapurnya desainer. Kakak-kakak semua kita akan bongkar ya. Tidak banyak orang yang mau berbagi soal yang seperti ini. Ini dapurnya dari desainer. Dan kita akan kasih gratis kepada kakak-kakak. Kita akan buka, tuliskan di Google itu https canva.com/colors atau langsung search Canva Colors. Kita akan coba ya. Jadi di address bar tulis Canva Colors. Oke, langsung pilih Canva Colors ini. Nah, di sini ada banyak pilihan tentang warna. Pertama, misalnya ya, ini Color Palette Generator. Waktu kita buka, kita akan bisa lihat warna-warna dari gambar yang kita tampilkan. Misalnya ya, sebagai contoh, supaya jelas, kita akan upload satu gambar. Misalnya gambar ini ya. Oke, dari gambar ini ternyata ada 4 warna yang dominan. Ada Desert Sand, Code Gray, Thunderbird, sama Piper. Dan teman-teman kalau ingin pakai warna-warna ini, bisa tinggal di-copy di sini. Di-copy, lalu di bawahnya ini ada kode-kodenya ya. Kode-kodenya ini kita masukkan di Canva, sesuai dengan warna yang ditampilkan di foto ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ide-ide palet warnanya. Nah, ini kombinasinya ya. Canva sudah menyediakan kombinasi-kombinasi yang banyak yang bagus-bagus. Sangat bagus. Jadi kita tinggal pilih salah satu. Oh, misalnya mau yang ada warna hijau ini. Oke, ini produk-produk yang biasanya berhubungan dengan alam atau kesehatan. Warna hijau. Oke, di sini ada olive green, lime green, yellow green, green. Semua ada kode-kodenya dan bisa di copy paste. Lalu, yang selanjutnya. Yang ketiga ada color wheel. Nah, color wheel ini penting banget supaya kita bisa melihat warna, perpaduannya itu sesuai dengan teori warna. Ada sedikitnya 4 teori warna ya. Misalnya ini complementary, itu berseberangan ya, warna yang berseberangan. Kalau kita klik satu warna, ada warna lain yang berseberangan. Jadi ada kontrasnya. Lalu kemudian yang kedua ada monochromatic, yang mirip-mirip. Warnanya ini kan mirip, 2 ini. Lalu kemudian analogous, yang mirip nggak terlalu jauh. Oke. Kemudian ada yang triadic, 3 yang berseberangan membentuk segitiga, karena itu namanya triadic. Dan yang terakhir adalah tetradic. Ini 4 warna kombinasi. Kalau ingin memilih warna sendiri. Kemudian selanjutnya, color meanings. Seringkali kita bertanya-tanya warna ini mungkin ada artinya atau sejarahnya apa, bisa dicari di sini. Misalnya warna merah, red, kita tulis red ya. Oh ya, semua dalam bahasa Inggris. Jadi kita sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris atau boleh pakai Google Translate. Jadi warna merah itu macam-macam kan. Ada yang red biasa, ada yang rose red, ada yang red orange, ada yang pastel red. Misalnya kita pilih yang red. Waktu kita scroll ke bawah, di sana ada tentang sejarahnya warna itu. Ada kode warnanya, FF0000 itu warna merah. Dan kemudian juga ada sejarahnya di sini ya. Ini
color of intense emotions. Jadi warna merah itu penuh dengan emosi, membara ya, maksudnya semangat. Dan rata-rata makanan itu warnanya merah. Misalnya McD ya, tempat makan. Atau warna-warna yang hangat seperti orange dan lain-lain. Karena apa? Menambah nafsu makan. Jangan coba-coba pasang makanan dengan warna ungu misalnya ya. Jarang sekali kan? Karena apa? Bisa mematikan nafsu makan. Oke. Itu berkaitan dengan warna, sekilas semoga bermanfaat. Lalu kemudian kita akan masuk kembali ke materinya. Jadi hati-hati jangan terlalu banyak warna. 1 atau 2 warna pun kalau didesain dengan baik akan sangat kuat. Lalu bagaimana memilih desain font yang bagus? Yang paling perlu adalah mudah dibaca. Kemudian ketahui jenis font dan tujuannya. Ada tujuannya ya font-font itu. Pilih font tema toko Anda. Jadi perlu toko kita kalau sudah pakai font itu, pakai itu terus. Jangan rubah-rubah. Seperti Samsung tadi ya, fontnya tidak berubah. Dia pakai itu, tetap itu. Lalu kombinasi font yang tepat, pakai 2 atau 3 jenis font saja. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak malah akan kurang baik. Nah, ini pengetahuan bagi teman-teman tentang font. Ada 2 jenis font utama ya. Yang pertama adalah serif dan kedua adalah sans serif. Font yang serif itu ada lengkungan-lengkungannya atau sudut-sudut tajamnya. Biasanya yang paling kita kenal kalau suka pakai Microsoft itu adalah Times New Roman, betul ya? Nah itu adalah font serif. Lalu font yang Microsoft yang dipakai hari-hari ini adalah Calibri ya. Fontnya Calibri itu termasuk ke sans serif. Jadi yang serif itu lebih kelihatan elegan, lebih agak kaku, tapi terpercaya ya. Biasanya brand-brand yang terpercaya itu pakai serif. Font sans serif ini kebanyakan dipakai oleh brand-brand atau merek-merek yang modern. Seperti Samsung tadi, balik lagi. Itu pakai fontnya jenis sans serif. Lalu kemudian bagaimana bikin desain makanan yang oke? Desain sederhana, fokus di makanan. Jadi bikin desain makanan fokus di makanannya. Jangan terlalu banyak fontnya, lalu foto kualitas tinggi, pakai teknik fotografi. Nah tentang teknik fotografi ini, terus ikuti perkembangannya di grup kita. Kita akan buka training untuk fotografi, khususnya fotografi produk dan makanan. Boleh ajak teman-teman yang lain, kita akan berikan gratis fotografi makanan atau produk. Lalu kemudian pakai warna yang hangat. Seperti tadi sudah dijelaskan, pakai warna merah atau orange yang menambah nafsu makan. Kemudian informatif. Ada namanya, cara belinya, lalu kisah di balik makanan itu. Misalnya, makan makanan ini selalu teringat ibu di rumah. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian pelajari desain makanan yang serupa. Benchmarking ya. Lihat produk-produk yang serupa dengan makanan yang kita jual atau saingan kita. Desainnya seperti gimana? Kita bisa amati, tiru, dan modifikasi. ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bagaimana cara membuat desain kemasan jadi transparan? Nah ini perlu ada dana yang keluar untuk membuat Canva-nya menjadi Pro atau Teams ya. Kalau tidak salah 99.000 per bulan bayar ke Canva-nya ya. Lalu kemudian bisa di sana pakai alat untuk hapus background. Kalau yang free itu nggak bisa hapus background, lalu atur transparansi. Di free bisa transparansi? Bisa, tapi tidak bisa di-download gambar yang latar belakangnya transparan. Nah kemudian pilih transparent background waktu download dengan Canva Pro ya, sekali lagi, atau Canva for Teams. Lalu download tipe filenya itu PNG. Perhatikan tipe filenya PNG. Kalau JPG atau JPG itu nggak bisa, harus filenya itu PNG. Kemudian tips membuat video, alurnya menarik dan mudah dipahami, elemen desain sesuai dengan tema, durasi videonya singkat dan padat, gunakan musik dan efek suara yang pas atau suasana, unduh video dengan kualitas yang baik. Teman-teman, kakak-kakak, kita akan cepat saja karena waktu kita sangat terbatas. Oke, kita langsung pelajari Canva-nya ya. Jadi kalau kakak-kakak belum pernah pakai Canva, bisa klik di Google. Misalnya ya, saya contohkan dari Google, tulis Canva, langsung klik. Kalau belum daftar, biasanya perlu daftar dulu, pakai email, kemudian ketikkan password, konfirmasi lewat email, atau pakai Google. Langsung sign in atau sign up via Google. Langsung masuk. Nah tampilan awalnya seperti ini,
What will you design today? Ada banyak fitur-fitur di Canva yang baik, dan folder-foldernya yang pertama project itu tempat di mana proyek-proyek kita disimpan di proyek, lalu ada templates, lalu ada brand, apps, dan lain-lain. Tapi teman-teman tidak perlu pusing, kalau mau desain sesuatu, langsung tulis apa yang mau didesain. Misalnya ingin mendesain ini ya, Shopee Live ya, ada pertanyaan itu ya, Shopee Live. Oke, ketikan saja Shopee, maka akan keluar beberapa alternatif desain. Jadi nggak perlu rumit-rumit, langsung contoh desain yang sudah ada. Misalnya bentuk yang ini, yang kotak, square, 1:1, atau yang lebih besar. Ini kemungkinan 9:16 ya, yang portrait, yang berdiri ini. Oke. Nah, di sini ada tulisannya Pro, ada gambar mahkotanya. Berarti ini berbayar. Canva-nya harus jangan yang gratis. Sementara ini saya tunjukkan pakai yang gratis untuk menunjukkan kepada kakak-kakak pakai yang gratis pun masih bisa. Misalnya ya, kita ambil yang sel seperti ini. Langsung ambil. Pilih customize this template, yang di saya bahasa Inggris, mungkin yang di kakak-kakak itu bahasa Indonesia. Nah, warnanya apa? Di sini warnanya biru. Kita bisa ubah warnanya, caranya bagaimana? Seperti ini. Diklik di elemennya, ini kan latar belakang, warnanya biru kan? Kita klik di warna biru itu, kita mau ganti misalnya. Kita tadi ingat, oh produknya misalnya makanan, berarti harus warna yang agak merah. Oke, kita ganti merah seperti ini. Mudah ya, teman-teman ya. Lalu sale ini tetap, lalu kemudian di sini ada logo toko teman-teman, misalnya makananku, nama tokonya ya. Oke, lalu kemudian sale, ini kan bahasa Inggris, sementara target audience itu kan perlu disesuaikan. Target audience kita di Indonesia pakai bahasa Indonesia, misalnya in new products ya. Promo bulan ini. Misalnya seperti itu. Oke. Diskon rain. Rain ini kan nggak umum ya. Hujan diskon. Kita tulis saja diskon. Masih bisa dimengerti ya. 45% mungkin terlalu besar buat kita yang baru mulai. Kita akan ubah desainnya ini bukan 45% tapi 5%. Oke. Tanggalnya dimasukkan tahun 2024. Kemudian bulannya sekarang bulan Maret. Ini misalnya mau bulan ya Maret saja, Maret. Kemudian di sini tanggalnya. Sekarang hari ini tanggal berapa, teman-teman? Tanggal 25 ya. Tanggal 25 Maret 25 sampai 31 Maret. Baik. Nah, misalnya seperti ini, lalu perpaduan warnanya. Di sini kan tadi merah. Di sini kuning. Masih nyambung nggak? Masih nyambung juga. Mungkin yang perlu diganti adalah warna yang biru ini ya. Nah, warna biru ini bisa diganti juga. Dan waktu kita ganti, misalnya dengan ini ya, default colors ada di situ ya. Lalu ganti warnanya dengan yang pink misalnya ya. Kita bisa ganti semuanya dengan pink. Change to all. Jadi praktis sekali. Lalu kemudian di sini ada yang warnanya ungu. Kita mau ganti juga, itu bisa. Tapi ini efek ya, masuknya efek. Karena fontnya bisa diganti efek, itu di shadow atau bayangan. Dan shadownya ini warnanya bisa macam-macam dan colornya itu bisa dipilih di sini. Colornya, misalnya kita mau pilih warnanya yang merah juga, bisa juga. Berubah kan? Lalu kemudian warna yang lain juga, ini kita rubah lagi jadi warna merah. Oke. Nah, seperti itu. Ini misalnya contoh saja ya, rekan-rekan semua. Sudah jadi, tinggal di sini. Misalnya kita punya Instagram yang namanya itu makananku ya. Langsung makananku di sini. Oke. Ingin ada logo Instagramnya? Bisa. Kalau di sini kita bisa pilih elements di Canva itu, lalu kemudian tulis Instagram. Maka akan keluar beberapa logo Instagram, pilih yang grafik, see all, lalu kemudian ada gambar-gambar Instagram. Nah, gambar yang free memang nggak ada gambar Instagram yang baik ya, adanya yang biru seperti ini. Tapi kan kalau biru seperti ini mungkin kurang bagus, kita bisa modifikasi teman-teman.
Modifikasinya bagaimana? Modifikasinya begini, warnanya disesuaikan. Ini kan ada 2 warna di atas, ada biru dan putih. Kita ubah, dibalikan ya. Yang birunya jadi putih, kemudian yang putihnya itu jadi warna utama kita, merah. Misalnya seperti itu. Atau merah yang ini. Oke. Seperti ini. Ini cara pertama. Lalu cara yang kedua, kita pakai Google atau Bing ya, mesin pencari. Lalu pilih Instagram, logo, lalu kasih kata kunci PNG. Maksudnya PNG supaya apa? Supaya ada transparansinya, jadi nggak ada putih-putihnya. Oke, kita pilih salah satu. Lihat, nah kalau ada kotak-kotak ini biasanya transparansi. Klik kanan, copy image. Langsung masuk ke Canva. Canva yang tadi lagi. Mudah sekali, tinggal Ctrl V. Sekali lagi di keyboard Ctrl V. Langsung masuk ada logo Instagramnya ya. Bagus ya? Nah, yang tadi kita hapus, yang makananku. Lalu ganti dengan logo Instagram yang ini. Ya. Size-nya bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan. Lalu kemudian misalnya ya, desain-desain ini sebetulnya ada di dalam tumpukan-tumpukan. Saya tunjukkan, kita lihat di sini. Di sini ada position. Kita klik position. Nah, ini posisinya. Jadi desain yang ini itu ada tumpukan-tumpukannya, dan tumpukan yang paling bawah adalah warna background-nya. Dan tumpukan selanjutnya yang atas-atasnya itu ada teks, ada gambar, ada tulisan makananku tadi ya. Misalnya, ini kan teks yang 5%-nya itu ada di belakang warna kuning. Kita mau ubah ke atasnya. Ada 2 cara. Pertama, caranya itu kita cari 5%-nya, lalu tarik geser ke atas warna kuning. Langsung dia akan berubah di atas warna kuning. Tapi seandainya kita mau pakai shortcut, itu bisa. Kita bisa gini, klik di gambarnya ini, klik kanan ya. Lalu di sini ada tulisan layer, ada bring forward, artinya apa? Maju 1, bring to front, maju paling depan, send backward, mundur 1, send to back, mundur paling belakang. Nah ini baiknya dicatat atau dihafalkan. Kontrol tanda kurung siku itu ya, untuk maju 1, dan kontrol kurung siku yang sebaliknya untuk mundur. Itu shortcut keyboardnya. Kita praktekkan, misalnya ini saya tidak pakai mouse, tapi pakai kontrol kurung siku yang memundurkan. Diklik di sini, lalu mundur. Oke, sudah mundur ya. Sekarang majukan lagi, maju. Jadi pakai keyboard bisa. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan, open mic ya. Untuk save gambarnya gimana? Save gambarnya, klik share, lalu kemudian pilih download. Dan ini kebetulan satu halaman, jadi nggak ada pilihan lainnya. Klik langsung download, ini kan suggested-nya atau yang disarankannya adalah PNG. Biarkan PNG saja. Oke, download. Download, dan dia akan masuk ke menu ini ya, Save As ya. Save As, kita pilih save sebagai filenya apa namanya. Misalnya, kita akan save namanya apa, makananku. Oke, maka akan sudah terdownload di laptop atau di HP atau di iPad kita. Oke, ini gambarnya ya, contohnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan, boleh langsung ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ya. Mengingat waktu tinggal sekitar berapa belas menit lagi ya. Oke. Cara untuk kembali ke tempat yang sebelumnya adalah dengan ini. Klik yang 3 ini ya. Ada garis 3 di kiri atas, klik, lalu kemudian klik home. Oke, nah masuk ke home lagi. Jadi kecepatan Canva ini tergantung kecepatan internet di tempat kakak-kakak, karena sifatnya online. Kita sekarang mau lihat cara bikin yang tadi ya. Ada yang tanya Shopee Live itu ya. Kalau itu kan tadi tentang yang postingan Instagram atau postingan gambar produk atau promo diskonnya ya. Kemudian kita lihat yang Shopee Live. Ya, ada yang perlu ditanyakan Kak? Oke, terima kasih masukannya. Sekarang coba masuk ke yang Shopee ya. Shopee di sini, klik Shopee. Kemudian kita pilih yang portrait. Kalau tadi yang kecil, sekarang yang portrait. Use this template. Pakai ya. Nah, ini ada kelemahannya ya. Kelemahannya karena yang ini itu nggak bisa
free, jadi harus beli. Nah, kita pilih yang free ya. Sebentar. Ini ada RP, paid, berarti harus bayar juga. Kita pilih yang free. Memang banyaknya yang berbayar ya. Nah, ini ya, ini free ya. Nggak ada gambar apa-apa. Oke, customize. Langsung kita praktekkan gimana kalau sampai ada ininya ya. Sampai ada animasi video. Nah, ini produknya ini, kita pakai ini saja ya supaya cepat. Ada shortcut untuk memperbesar atau memperkecil gambar di Canva. Tekan Ctrl, lalu kemudian pakai scroll mouse. Scroll ke atas atau scroll ke bawah itu akan lebih kecil atau lebih besar. Baik. Kalau scroll biasa itu akan naik turun biasa, tapi kalau pakai Ctrl di keyboard itu akan lebih besar atau lebih kecil. Ya, misalnya ini ya. Kata-katanya bisa diganti oleh Bapak Ibu Saudara, tapi kita di sini akan fokus di animasi. Gimana cara membuatnya ada animasi. Jadi waktu diklik What Max ini, kita pakai animate di situ. Nah, animate-nya itu macam-macam, bisa dipilih, pilih-pilih yang cocok. Ya, oke. Contoh ya, jadi kita bisa animasikan semuanya. Kalau mau pilih langsung beberapa elemen dan kemudian dianimasikan, itu pilih Shift, klik. Nah, jadi ini empat teks ini langsung terpilih, lalu kasih animasi, misalnya pop gitu. Oke. Lalu gambarnya sendiri bisa juga dianimasikan. Animate, lalu pilih misalnya stomp. Oke. Seperti itu. Nah, ini bisa di-play. Kita play ya. Di sini ada tombol play di kanan atas. Waktu di-play, langsung ada gerakannya ya. Nah, kan ini sudah berupa video ya sebetulnya. Tinggal tambah. Ini ada tanda plus. Ada gambar kertasnya di sini. Berarti untuk duplicate. Atau di sini ada tanda plus, ada gambar kertasnya 1, itu buat tambah halaman. Jadi kalau tambah halaman, itu kita akan tambah halaman, tapi kosong. Yang ini sudah isi kan, yang ini kosong. Kalau kita mau tambah halamannya itu dengan duplicate atau copy gambar yang sudah ada, pilih duplicate. Langsung jadi gambarnya ada 2 ya, terlihat ya. Di sini kita bisa pakai untuk keterangan dari toko kita. Kalau tadi ini produknya, kita pakai di sini untuk keterangan tokonya. Contoh, tadi ada yang tanya tentang transparansi. Menunya adalah di kotak-kotak ini ya. Ada kotak kayak papan catur ini. Itu transparansi. Klik, lalu geser saja. Akan berubah. Botolnya kan mulai jauh ya. Misalnya kalau mau spesifik bisa ditulis 20%. Oke, ada perbedaan ya. Halaman 1 dengan halaman 2. Lalu, misalnya kita pakai bahasa Inggris. Order today. Misalnya tambah diskon 10%. Nah, di sini kita akan zoom. Oke. Add makananku ya. Tadi toko kita kan namanya makananku. Ini toko imajinasi. Lalu untuk pilih semua juga bisa pakai mouse, pilih semua lalu dihapus. Oke, lalu makanankunya kita perbesar. Kita kasih logo Instagram yang tadi. Nah, logo tadi sudah di-download kan? Itu adanya di upload ini. Uploads. Nah, ini logonya ada. Tinggal kita klik langsung masuk lagi. Nah, ini ya. Oke, sesuaikan ukurannya. Misalnya seperti ini ya. Kita tambah tulisan. Yang ini, makananku ini, kita copy saja. Cara kopinya itu Ctrl D di keyboard atau di klik kanan lalu copy lalu paste. Ya. Lebih gampang Ctrl D di keyboard lalu tulis feel free to order here. Ini yang bahasa Inggris ya, Inggris-Inggrisan. Biasanya kalau pakai bahasa Inggris makanan atau produk itu bisa lebih dijualnya lebih tinggi ya. Nah, seperti ini. Tinggal tambah animasi, langsung klik-klik. Tambah animasi tadi ya.
Nah ini animasinya kan nggak kelihatan Bapak Ibu. Ini sudah ada ternyata. Yang tadi kan pop kita pilihnya ya. Pop ini kan kalau mau diganti ya tulis atau pilih animasi yang selanjutnya. Oke. Jadi kita ada 2 halaman ini. Kalau kita play jadinya ada 2 halaman. Diperhatikan. Ya, menarik ya. Nah itu bisa dibikin jadi video, lalu kita klik download. Downloadnya pasti MP4 video ya, suggestednya. All pages, 2 halaman. Kalau misalnya ada 4 halaman, mau pilih halaman 1 dan 3 saja, tinggal klik halaman 1 dan 3. Tapi karena ini hanya 2 halaman, kita langsung pilih all pagesnya 2 halaman. Kemudian save, download ya. Selesai ini kita akan lihat bagaimana hasilnya. Sambil menunggu ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan. Teman-teman bisa tanya jawab juga di grup yang kita sediakan. Grup WA itu boleh diramaikan dengan pertanyaan-pertanyaan dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit sekalipun kita akan bantu jelaskan karena kami berkomitmen untuk mendampingi kakak-kakak buka toko online sampai bisa berjualan dan dapat penghasilan minimal penghasilan tambahan. Baik, ini video contoh ya. Contoh makananku. Oke. Waktu kita play, ini ya, kita open filenya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini. Oke, sekali lagi di play. Ya. Seperti ini kakak-kakak. Kita kasih audio. Audio itu bisa dari sini ya. Dari kita rekaman pakai recorder di HP, lalu di-upload di sini. Di-drag, ditarik, atau misalnya diklik di sini dari Google Drive atau yang lain-lain, atau record sendiri. Record sendiri berarti pakai dari mic yang kita pakai. Allow. Langsung kita akan bisa rekam. Use your microphone. Beli produk ini di toko makananku. Beli produk ini di toko makananku dapatkan diskon spesial 10%. Produk ini akan membuat teman-teman menjadi awet muda dan kemudian menarik bagi calon pasangan Anda. Beli produk ini di toko makananku dapatkan diskon spesial 10%. Produk ini akan membuat teman-teman menjadi awet muda dan kemudian menarik bagi calon pasangan Anda. Oke, sudah masuk ya. Entah suaranya terdengar atau enggak di sana, tapi di sini sudah masuk dan kita bisa save. Sekarang waktu menunjukkan 7.47, kita harus mengakhiri sesi training ini. Memang cukup singkat, tapi semoga dalam waktu yang singkat ini semua yang dibagikan bisa jadi berkat. Dan untuk yang terakhir, sesi tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup sesi ini? Bisa tanya jawab di grup, jangan khawatir. Kemarin itu ada yang tanya jawab di grup tentang dia salah beli barang, salah pilih toko. Dia tanya gimana cara pengembalian barang. Kita jelaskan juga. Memang secara pribadi karena dia tidak ingin diketahui orang lain transaksinya ya. Lalu kemudian puji Tuhan barangnya sudah dikembalikan dan kemudian uangnya juga sudah kembali lagi. Hampir sekitar 200.000 ya, lumayan tuh. Lalu kabar baik juga buat teman-teman yang belum punya toko. Ada satu quote yang penting dari Greatest Gifts. Ini, toko biasa yang buka itu lebih baik dari toko super bagus yang tutup. Teman-teman, kalau mau buka toko, buka saja. Kapan? Sekarang. Hari ini atau hari-hari ini. Jangan tunggu lama-lama. Karena apa? Kalau tokonya nggak buka-buka, nggak akan ada uang yang masuk-masuk. Betul ya? Jadi buka toko, walaupun dari yang sederhana, walaupun dari hanya 1, 2, 3 produk, buka saja. Karena toko yang buka itu lebih baik dari toko yang super bagus tapi tutup. Semoga jadi berkat sharing ini dan meresponi itu ya. Yang mau untuk buka toko, kita akan dibantu oleh AI atau Artificial Intelligence. Ini sangat memudahkan kita untuk yang mau buka toko. Ini seperti teman yang membantu kita untuk tanya jawab, konsultasi, dan kemudian bagaimana cara buka toko yang baik. Kita akan jelaskan dari awal, khususnya untuk Tokopedia dan Shopee. Kapan? Bulan depan. Sesudah libur Idul Fitri atau Lebaran ya. Sesudah mudik, lalu kembali ke dunia kerja. Minggu pertama di dunia kerjanya itu, hari Senin malam,
jam 7 lagi ya, 7 malam, ada training gratis lagi dari Greatest Gift dan Zoom 777 tentang memanfaatkan AI untuk membuka online shop. Infonya kita akan sebarkan di grup dan semoga ini menjadi berkat. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri sesi training ini. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan. Sempurnakan niat kami untuk menjadi orang-orang yang baik menghidupi keluarga kami dengan cara yang Tuhan restui. Kami mau menjadi orang yang baik, kami mau menjual produk yang benar, dan kami juga mau belajar untuk dapat melakukannya dengan baik. Berkati setiap peserta dengan keluarga masing-masing. Di dalam nama Tuhan yang mengasihi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga jadi berkat teman-teman semua. Ya, terima kasih Kak. Tuhan berkati Terima ya. kasih Sampai ketemu Pak Oke, David. bulan ya. depan. Iya, sama-sama.